Nah kemudian di bulan April itu rata-rata jam kerja pendamping desa 164 jam. Padahal menurut BPS 1 bulan itu kerja penuh adalah 35 jam per minggu kali 4, jadi 140 jam. Makanya kita bisa menyampaikan pendamping itu bekerja di atas batas jam kerja penuh. Berapa persen? Kelebihannya 17%. Nah kemudian kita bisa mengetahui peringkat kegiatan dominan tadi, media sosial, pendampingan dan fasilitasi, kemudian koordinasi internal. Ini adalah basis untuk pengembangan kapasitas, mana yang dianggap penting, yang oleh pendamping itu naik ke atas. Nah ini tadi antara lain yang kemudian digunakan ya, dalam kerangka peningkatan upah dan sebagainya. Ini kalau kita lihat ya, jam kerja rata-rata pendamping, memang pada waktu itu ada yang menyampaikan kenapa Mei kok turun, ya karena banyak liburnya, ya apalagi Juli ya. PPKM-nya lebih ketat lagi. Tapi perlu kita ingat bahwa pendampingan saatnya berinovasi juga secara virtual, sehingga pendampingan tetap bisa jalan. Yang kemarin misalnya secara virtual itu untuk selalu mengisi datanya. Gitu. Nah kalau kita lihat di sini juga kelihatan di mana posisinya. Kalau kita lihat di bulan April itu di kota ini yang sangat giat ya. Kemudian di bulan Mei lebih sama itu ya, lebih setara gitu, meskipun di provinsi sedikit ya lebih giat daripada yang lain ya. Beda 4 sampai 5% sampai 6%. Kemudian isinya ya, isi di April dan Mei ini jam kerja. Ini yang dikasih tanda bintang, ini maaf ini belum ada tulisan di bawahnya, terlewat. Itu adalah di akhir bulan Mei ya, makanya di bulan April tidak muncul, tapi memang ada yang menuliskan kegiatan BUMDes di bulan April ya cuman sekian. Nah, di April nggak muncul, di Mei masih sedikit. Kemudian stunting juga begitu. Jadi ini kan tambahan-tambahan yang diminta oleh TPP. Jadi tambahan yang dianggap di lapangan sering dilakukan. Kalau kita lihat hasilnya ternyata tidak terlalu banyak kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes dan stunting yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional. Ini artinya juga akan memberikan masukan apa saja nanti yang perlu dikembangkan lebih jauh. Kalau yang masih kurang berarti mana saja yang, dan kemudian kita melihat korelasinya dengan data yang lain. Misalnya contohnya tadi data BUMDes kita tahu jumlahnya 50.000 lebih, sementara yang mendaftar saat ini sekitar kalau dicampur dengan BUMDesmas sekitar 11.000 sekian. Agak klop dengan kondisi pendampingan BUMDes yang relatif masih rendah seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini, korelasi seperti inilah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kemarin ada yang bertanya mengenai Sapa Desa itu, ini Sapa Desa 1 dan 2, tapi selebihnya tiap kabupaten sebetulnya ada Sapa Desanya sendiri. Sementara yang 1 dan 2 ini khusus langsung ke nasional. Begitu tenaga pendamping profesional, kerabat desa, Gus Koco ya. Mohon maaf ini 1 jam saja. Oke, ini 1 jam saja Gus? Ya, Gus Koco. Oh, berarti waktunya sudah habis ini, karena udah pukul 7. Ada beberapa catatan sih sebenarnya yang mungkin perlu mendapatkan pencerahan dari apa yang tadi disampaikan. Tadi disampaikan tentang DRP, kemudian jam kerja itu bukan sebagai basis data untuk penggajian, tetapi untuk evaluasi kontrak. Nah ini mungkin perlu mungkin perlu diinformasikan sebenarnya yang dimaksudkan seperti apa. Apakah kemudian apabila tidak terpenuhi
140 jam dalam bulan itu tidak berarti mempengaruhi terhadap penggajian, atau sebenarnya apa saja yang bisa berpengaruh terhadap penggajian, karena kita melihatnya beberapa teman-teman ini kan selalu mengejar 1 bulan 140 jam karena pemahamannya adalah kalau tidak terpenuhi maka punya dampak terhadap penggajiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menyangkut adanya kesulitan akses teman-teman ketika di lokasi dan seterusnya. Apakah tidak memungkinkan untuk kemudian ada semacam kalau secara sistem sepertinya tim IT mungkin bisa melakukan explore lebih lanjut. Jadi konsepnya seperti autosinkron. Jadi pada saat melakukan pendampingan walaupun tidak ada akses, mereka bisa udah langsung mengetik bahwa kemudian ketika nanti mendapatkan akses internet baru kemudian ada autosinkron, sehingga mereka tinggal sinkron aja apa yang sudah diketik ini bisa masuk. Ini mungkin satu saran masukan saja, karena secara teknis hal seperti itu di beberapa platform juga terjadi, artinya memungkinkan untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah ketika teman-teman mungkin menyampaikan di aplikasi MonFDD nggak bisa masuk, mungkin aplikasi yang lain nggak bisa masuk, sementara yang tadi Gus Ivan sampaikan, sebenarnya ketika dia sudah bisa melakukan update di daily report, itu username passwordnya berlaku untuk semua platform yang dikembangkan oleh Pusdatin. Ini pemahaman saya, penerimaan saya tadi. Apakah itu benar atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika username password dilakukan perubahan dan seterusnya, itu secara teknis atau secara manual booknya itu seperti apa? Apakah bisa dilakukan perubahan atau kemudian tidak bisa dilakukan perubahan? Karena memang bisa juga, saya nggak tahu sejauh mana pengamanan di sistemnya. Kadang ketika kita mungkin username password terkait dengan nick sama nomor handphone, itu ada juga beberapa aplikasi yang saya pernah dapat juga, itu dia merecord juga emailnya, jadi perangkatnya. Jadi kalau toh ada orang lain yang melakukan login dengan username password, karena mungkin kan gampang juga nih dapat nick sama nomor handphonenya, maka ketika tidak menggunakan perangkat yang terdaftar, dia akan langsung nge-log, artinya tidak bisa melakukan login karena perangkat yang Anda pakai ini adalah perangkat yang tidak terregistrasi atau tidak terkoneksi data. Kira-kira itu Gus, kalau memang memungkinkan waktunya dengan 3 pertanyaan, tapi teman-teman mohon maaf yang sudah resign memang waktunya terbatas, jadi nanti tanya jawabnya di hari Jumat lah. Moga silakan Gus. Oke, jadi yang pertama itu ya, memang kalau di Kepmen 40 itu di situ disebutkan beberapa syarat untuk bisa dihonor itu. Honornya itu kan lump sum ya. Jadi memang pasti akan dibayar dengan syarat, misalnya di situ dituliskan ke lapangannya berapa hari. Jadi ada berapa hari untuk PLD, berapa hari untuk PD, TA kabupaten, provinsi, dan yang pusat. Nah itu berapa harinya itu yang muncul diambil dari daily report. Jadi itu. Kemudian tapi kalau jumlah jam kerja itu sesuai dengan Kepmen itu gunanya untuk evaluasi kinerja. Gitu Gus Koco. Jadi karena evaluasi kinerja itu memang nanti dilihat di bulan Oktober, apakah akan dikontrak tahun depan atau harus menunggu sampai bulan Desember kalau nilainya kurang.
Jadi 140 itu nanti kalau kurang dari itu nanti tidak akan langsung terkontrak di bulan Oktober, tapi akan dicek lagi di November, Desember apakah ada kenaikan dan kinerjanya semakin bagus, baru nanti kontraknya di bulan Desember. Sebetulnya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di dalam daily reportnya itu memang ada sinkron data secara otomatis. Tapi seandainya internetnya tidak memungkinkan sinkron data secara otomatis, misalnya kadang-kadang jaringannya masih terlalu lemah untuk sinkron data gitu, maka ada klik sinkron data untuk langsung masuk ke sana. Nah, itulah yang dilakukan oleh para tenaga pendamping profesional yang ada di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Kalau menurut BPS, jumlah desa yang tidak ada internet itu sudah menyusut menjadi sekitar 3.000. Dari 3.000 desa itu yang didampingi juga tidak terus 3.000 pendamping nggak bisa dapat internet, tapi itu kan tidak semua desa dampingan tanpa internet. Nah itu. Kemudian tadi yang bagaimana supaya mengubah supaya kadang-kadang ini yang terjadi, melaporkan ke Sapa Desa begitu, ke Kementerian Desa tidak bisa masuk MonFDD ya. Karena memang di bagian kanan bawah itu yang tanda pensil itu ya, electric pencil itu memang untuk mengedit. Ini saya tidak klik ini Gus, karena kalau diedit keluarnya di bagian awal NPWP dulu dari pendamping, nanti ketahuan jadi. Ya, tapi di situ bisa termasuk mengubah password. Mengapa tidak sekaligus mencatat email dari HP-nya? Karena ada kebutuhan dari tenaga pendamping profesional untuk menggunakan upload datanya itu dari PC gitu. Itu memudahkan bagi mereka. Jadi karena itu kemudian kalau kita langsung catat email jadi baik. Contoh yang bagaimana aplikasi Android Kemendes mencatat email itu ruang desa. Tapi di bagian akhir ketika desa-desa mengatakan kami jadi sulit masuk, itu email kemudian ada fasilitas itu tapi dinonaktifkan.